Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Lukas Alfredo Chandra Akar akan mempraktekkan uji T 2 sampel berpasangan. Di sini ada contoh kasus, suatu rumah sakit melakukan percobaan treatment diet khusus kepada para pasien yang menderita tekanan darah tinggi. Sebelum melakukannya secara massal, dilakukan tes percobaan dengan treatment diet khusus selama 3 bulan terhadap beberapa pasien. Sampel diambil secara acak. Sebelum treatment, dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian akan diukur kembali setelah treatment. Berikut ini hasil perhitungannya. Nah, di sini terdapat tabel sebelum dan sesudah pengambilan sampel tekanan darah. Di sini ada 10 sampel, yang dimana nanti kita akan menggunakan N sama dengan 10. Kemudian, langkah-langkah untuk menguji hipotesisnya terdapat 5 langkah. Langkah pertama adalah formulasikan H0 dan H1. Langkah yang kedua, hitung statistik penguji, yang dimana kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Yang ketiga, pedoman pengambilan keputusan. Nah, di sini kita akan menghitung nilai T dan akan melihat nilai T tabel pada tabel distribusi T. Nah, di sini juga ada cara yang kedua, yaitu jika nilai signifikansi nanti pada SPSS lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Langkah yang keempat adalah membandingkan hasil perhitungan statistik penguji dengan nilai T tabel. Dan langkah yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu memformulasikan H0 dan H1. Pada soal terdapat tabel tentang tekanan darah sebelum dan sesudah, dan di sini terdapat perbedaan. Artinya kita dapat sebelum, di sini bisa kita hapus terlebih dahulu H0 dan H1-nya. Untuk menentukan H0 dan H1, di sini tabel terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pengambilan treatment. Cara menentukannya, di sini karena dia tidak sama dengan sebelum dan sesudah ini terdapat angka yang berbeda, artinya mereka tidak sama dengan. Maka oleh karena itu kita dapat menuliskan penurunan tekanan darah sebelum dengan sesudah treatment ada perbedaan yang signifikan karena mereka berdua berbeda. Maka di sini kita dapat menuliskan ini sebagai H1. Karena di sini sudah H1, maka sudah jelas bahwa formulasi yang lainnya adalah H0. Untuk mengetahui hal yang lebih lain, H0 biasanya ditandai dengan kata sama dengan. Maka oleh karena itu di sini kita tulis penurunan tekanan darah sebelum dengan sesudah treatment tidak ada perbedaan signifikan, yang artinya mereka berdua adalah sama. Terus langkah yang kedua adalah hitung statistik penguji. Kita bisa menggunakan aplikasi SPSS kita. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita klik variable view yang ada di pojok kiri SPSS. Di nama kita bisa menuliskan TD atau tekanan darah garis bawah sebelum. Kita enter, kemudian langkah yang kedua TD, kita ulangi lagi sesudah. Kita enter. Nah, di sini terdapat label. Pada label yang pertama kita tulis saja tekanan darah sebelum. Kita enter. Label yang kedua kita tulis tekanan darah sesudah. Kita enter. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah terdapat dua kolom, TD sebelum dan TD sesudah. Kemudian kita balik lagi pada soal untuk melihat tabel sebelumnya. Pada tabel sebelum kita tekan pada nomor sampel yang pertama, kita tahan shift pada keyboard, kemudian kita klik tanda panah ke bawah pada keyboard untuk scroll ke bawah hingga sampel yang ke-10. Kemudian kita Ctrl C untuk mengcopy
data tersebut ke SPSS. Kemudian kita tinggal Ctrl V untuk mempaste. Kemudian kita ulangi lagi langkah yang sama di tabel sesudah. Kita tahan Shift, kemudian kita scroll ke bawah, kita Ctrl C, kemudian kita pastekan di TD sesudah. Kemudian kita pergi ke Analyze, dan sini kita akan pilih Compare Means. Kita pilih yang per sample t-test karena di sini 2 sampel berpasangan. Kita klik saja. Jika sudah keluar output seperti ini, kita tekan Shift lagi, kita tahan, kemudian kita klik panah ke bawah. Setelah dua-duanya terblok, kita klik tanda panah yang ke kanan ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik Options. Nah, di sini interval presentasinya adalah 95%, dan ini adalah hal yang umum atau hal yang biasa digunakan, adalah 95%. Yang dimana dari sini kita dapat menentukan nilai alfa nantinya, karena nilai alfa adalah kebalikan dari nilai ini. Artinya alfanya adalah 5%. Kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Kita tunggu, dan nanti akan keluar output seperti ini. Terdapat 3 tabel. Yang pertama paired sample statistik, yang kedua ada paired sample correlation, dan yang ketiga ada paired sample test. Nah, kita akan menggunakan tabel yang ketiga, yaitu paired sample test. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai nilai. Di sini ada mean, standar deviasi, dan lainnya. Dan di sini ada nilai T hitung, yaitu nilai T hitungnya adalah 2,891. Kemudian kita balik lagi pada soal. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu jika nilai mutlak T hitung kurang dari nilai T tabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Nah, di sini kita telah mengetahui nilai T hitung tadi adalah 2,891. Kemudian nilai T tabel. Di sini T tabel adalah alfa per 2, n dikurang 1. Karena n nya tadi adalah 10, maka kita akan kurangkan dengan 1 sehingga menghasilkan 9. Nah, alfa per 2 di sini karena tadi nilai signifikannya adalah 95%, maka nilai alfanya adalah 5%, atau kita ubah ke desimal menjadi 0,05. Nah, karena di sini dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,025. Di sini terdapat jika nilai signifikansi lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sini kita juga dapat melihat nilai signifikansinya. Nah, ini adalah signifikansi two-tailed, yaitu 0,018. Kita masuk ke langkah yang keempat, nilai T tabel. Tadi nilai T tabel kita dapat 0,025,9. Kita bisa lihat pada tabel distribusi T, yang bisa juga kalian lihat di Chrome, di Google. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Langkah yang pertama adalah kita melihat derajat bebasnya tadi, yaitu n kurang 1. 10 dikurang 1 adalah 9. Berarti kita lihat derajat kebebasannya adalah di 9. Kemudian kita lihat alfa per 2. Dia adalah 0,025. Dan di sini ini kita tarik saja 9 dan 0,025. Artinya nilai T tabel adalah 2,26216. Kita balik lagi pada soal. Nah, di sini sudah saya tulis nilai mutlak dari T hitung adalah 2,891 dan nilai T tabel adalah 2,262. Karena nilai mutlak T hitung tidak lebih kecil dari nilai T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini sudah jelas bahwa nilai mutlak 2,891 pasti lebih besar daripada nilai 2,262. Oleh karena itu, di sini saya tuliskan tidak lebih kecil daripada nilai T tabel. Karena nilai mutlak terhitung lebih kecil,
maka H0 diterima, sedangkan kita peroleh di sini nilai T hitung tidak lebih kecil daripada nilai T tabel. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Begitu juga dengan langkah yang kedua. Di sini kita memperoleh nilai signifikansinya adalah 0,018 dan nilai alfanya adalah 0,05. Di sini nilai signifikansinya lebih kecil daripada nilai alfanya, maka oleh karena itu H0 ditolak. Kemudian kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan. Di sini kita dapat mengetahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kita lihat pada langkah pertama, H1 adalah penurunan tekanan darah sebelum dengan sesudah treatment ada perbedaan signifikan. Karena H1 yang diterima, maka kita akan menggunakan pernyataan H1. Karena H0 ditolak dan H1 diterima, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat perbedaan yang signifikan terkait penurunan tekanan darah sebelum dengan sesudah treatment. Dengan kata lain, pemberian treatment diet khusus untuk penderita tekanan darah tinggi berpengaruh terhadap tekanan darah. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang uji T2 sampel berpasangan. Terima kasih.